Oke, konten kali ini aku akan buat preview terkait dengan big match dini hari nanti di UEFA Champions League atau UCL antara Bayern Munchen melawan Paris Saint-Germain di knockout fase knockout gitu loh. Oke, maka dari itu sebelum itu aku ingin bilang bahwa PSG dan Munchen ini kan sedang berada di top klasmen mereka lah di Liga Prancis. Si PSG itu sedang berada di top paling atas gitu loh, di peringkat 1. Yang si Munchen itu berada di posisi topnya juga, di posisi 1 di Liga Jerman gitu loh. Namun ada beberapa perbedaan antara kedua tim ini gitu loh. Yang mana tim ini juga sebelumnya kan sudah pernah 2-3 tahun belakangan ini mereka sering ketemu lah kayak gitu. Di final 2000 berapa Covid 2019 2020 ya, kurang kalau nggak salah mereka ketemu di final. PSG pada saat itu kalah lewat gol Kingsley Coman gitulah, 1-0 PSG kalah, yang artinya Munchen yang juara. Dan di saat itu juga lah Messi mencuri Ballon d'Or dari Lewandowski gitu loh. Ya fair-fair aja gitu loh. Oke, selanjutnya adalah bahwasanya kita lihat dari sisi permainan terlebih dahulu bagaimana PSG dan Munchen ini. Oke, kita bahas dari 5 laga terakhir aja deh, PSG dan Munchen gitu loh. PSG dan Munchen ini di 5 laga terakhir itu mereka tidak semuanya meraih kemenangan gitu loh. Khususnya PSG pertandingan terakhir di Liga mereka kalah 3-1 lawan Monaco. Ya walaupun pasti ada alasan, ya nggak, pemainnya banyak yang cedera, salah satunya Mbappe, Messi bahkan nggak main gitu, nggak tahu mungkin kebugarannya belum kembali atau ingin diistirahatkan untuk lawan Munchen, ya itu nggak tahu lah, itu terserahnya Galtier lah gitu, pelatihnya gitu loh. Cuman aku ingin bilang bahwasanya si PSG ini kan setelah munculnya era baru, setelah dipecatnya Pochettino, si presidennya Nasser Al-Khelaifi mengatakan bahwasanya masa kelap-kelip, masa glamor di PSG itu sudah berakhir gitu loh. Artinya setelah Piala Dunia Qatar mereka enggak lagi jor-joran beli pemain, walaupun menurutku akan tetap ya 1, 2, 3 bintang mungkin akan tetap datangkan juga untuk sebagai pamor gitu loh. Ya tahu sendiri orang Arab gimana, egonya gede, gengsinya itu gede gitu loh. Nah maka dari itu setelah Nasser membuat pernyataan seperti itu, ditunjuklah pelatih barunya yaitu Galtier, yang mana mereka nggak beli banyak pemain. At least pemain terakhir bintang yang didatangkan itu ya Messi dan juga ya Ramos lah bisa dibilang. Setelah itu ya nggak ada lagi gembar-gembor tentang mereka ingin beli ini, beli itu, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari sisi permainan PSG menurutku jauh lebih baik dari zaman Pochettino. Yang artinya karena mungkin Pochettino nggak bisa ngatur, nggak bisa menguasai locker room atau ruang ganti, sehingga dia tidak bisa menerapkan apa yang ada di benaknya ke pemain di lapangan gitu loh. Artinya sangat kelihatan ketika Messi bermain sendiri, Mbappe bermain sendiri, Neymar bermain sendiri, namun tidak as a team, tidak sebagai tim gitu loh. Mereka hanya sebagai individu. Berbeda di zaman Galtier ini. Zaman Galtier ini menurutku PSG itu lebih kompak lah, lebih kolektif lah gitu kasarnya gitu. Karena Messi bisa bermain sebagai tim, Mbappe, Neymar dan lain sebagainya menjadi sebuah tim yang padu gitu. Walaupun beberapa pertandingan terakhir mereka kalah, ya itu namanya juga siklus ya, nggak mungkin mereka menang-menang terus, pasti ada kalahnya, pasti ada dibantainya, pasti ada main jeleknya tapi menang, pasti ada main bagus tapi kalah. Ya itu kan part of the game lah gitu kan. Kita nggak bahas skor gitu loh, kita bahas dari segi permainannya aja gitu loh. Nah, berbanding terbalik dengan Munchen juga, walaupun dalam 5 laga terakhir mereka nggak menang semua, ada serinya juga. Namun aku melihat di tubuh si Munchen, khususnya pelatihnya itu siapa sih? Nagelsmann ya kan. Nagelsmann ini masih mencoba-coba mencari pemain, mencari komposisi pemain, mencari formasi yang cocok untuk pemainnya gitu loh. Terkadang dia pakai 3 back, pakai 5 back, pakai 4 back dan lain sebagainya. Karena apa? Setelah ditinggalkan seorang Lewandowski, menurutku si Nagelsmann itu masih mencari striker utama. Ya siapa aja sering pernah dipasang di situ, Gnabry pernah dipasang di situ,
Sane pernah dipasang di situ, Mane pernah dipasang di situ. Artinya dia nggak menemukan seorang goal getter gitu loh. Maksudnya yang khusus untuk membunuh lah gitu, yang untuk killing, untuk finisher gitu. Dia belum menemukan. Artinya dia sering bongkar pasang. Kalau Sane nggak perform, Mane nggak perform, atau Gnabry nggak perform, jadi tarik. Atau kadang Musiala juga sering dipasang di situ. Artinya ketika salah satu dari empat ini nggak perform, ya ganti-gantian aja gitu loh. Namun terlepas dari itu, aku tetap bilang Nagelsmann ini one of the best coach sekarang, one of the best manager lah gitu sekarang. Karena apa ya? Karena strateginya masih muda gitu loh. Udah memegang Munchen, dan kemarin juga juara tahun kemarin ya. PSG merem ya, juara PSG dan Munchen ya merem juga, juara di liganya gitu loh. Cuman kita bicara permainannya, bahwasanya ya siapa lagi yang mau diandelin si Nagelsmann di Munchen untuk menjadi menjadi goal getter gitu loh. Siapa? Nama-nama seperti yang ada kan cuman ini, siapa? Choupo-Moting juga, apa yang mau diharapin dari Choupo-Moting ya? Dibilang jelek enggak, dibilang bagus juga enggak, ya artinya di setengah-setengah lah gitu. Masih ibaratnya kalau dibandingin dengan Lewandowski lah, 3 level di bawah Lewandowski gitu loh, secara finishing, secara bakat dan lain sebagainya. Cuman ya mau dipasang siapa lagi gitu. Leroy Sané bukan seorang goal getter, artinya dia harus merubah sistemnya tanpa seorang goal getter, yang artinya penyerangnya dipasang ya false nine lah ibaratnya bahasa sekarang. Cuman kalaupun demikian, menurutku ya dia harus merubah sistemnya, yang mana itu dia udah ngelakuin. Artinya dia nggak punya goal getter, bermainnya itu ya by system. Artinya siapa aja ruangan yang ditinggal itu, ruangan misalnya yang dipasang di depan itu si Choupo-Moting atau Leroy Sané lah. Leroy Sané jemput bola, yang masuk ke dalam mengisi ruang kayak Jamal Musiala atau si Sane atau Mane atau Gnabry, dia langsung masuk ya. Kayak kasarnya kayak City-nya Pep tahun lalu lagi itu. Mereka nggak punya goal getter, tapi mereka tetap bisa cetak gol. Karena apa? By system, bukan by individual gitu loh. Artinya, nah ketika sudah demikian, artinya ini kan cukup menarik gitu loh. Mbappe kemungkinan besar nggak bisa bermain pada saat melawan Munchen di leg pertama. Leg kedua mungkin masih bisa main, leg pertama tapi mungkin dia nggak akan main karena cederanya kayak gitu. Nah ini kan cukup menarik gitu loh. Artinya Messi, Neymar, rasaku kalau nggak ada masalah apa-apa ya pasti main gitu loh. Di belakang juga Munchen cukup. Nah di belakang juga Munchen nggak Neuer kan nggak bisa turun gara-gara cedera ya. Sommer bisa lah untuk ngegantiin, ngecover si Neuer ya, masih bisa sih menurutku. Tapi kalau untuk menggantikan gitu, mas, untuk sebagai lawan ya masih jauh, masih 1-2 level lah di bawah Neuer gitu loh. Tapi hal yang cukup membuat pertandingan ini seru adalah apakah strategi Galce di apa namanya di Ligue 1 itu yang so far itu bisa yang so far itu apa ya namanya berjalan, apakah bisa menembus tembok Berlinnya si Nagelsmann gitu ya. Tinggal kita saksikan aja gitu loh. Nah dalam pertandingan ini juga aku sedikit ngunggulin si Munchen, karena bukan karena karena mainnya, juga karena pemainnya, dan juga karena permainannya gitu loh. Karena mereka udah lama bersama-sama, berarti mereka sudah paham sistem, dan juga ya secara rekor dan data mereka juga sering menang lawan PSG ya mungkin nggak akan bertahan juga, mungkin ngepresnya juga nggak akan ngepres high press, mungkin ya setengah-setengah, karena kalau high press juga terlalu riskan bagi PSG gitu loh. Aku sedikit ngunggulin PSG sedikit ngunggulin Munchen. Ya semoganya Munchen menang gitu loh, supaya Nasser tahu bahwasanya pernyataan dia bahwa dia nggak akan beli pemain bintang dan lain sebagainya itu salah gitu loh. Oke, itu dulu terkait dengan preview Liga Champions untuk dini hari nanti malam. Sekian, oke, ciao.